globalisasi. Ciri-ciri globalisasi ada 4. Pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Misalnya, kita mendapatkan informasi dengan sangat mudah hanya menggunakan televisi, smartphone, atau media massa lainnya, tanpa terbatas jarak dan waktu. Kedua, ada ketergantungan dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Ini disebabkan oleh perdagangan internasional dan dominasi WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia yang menanggungi perdagangan dunia. Ketiga, adanya interaksi kultural. Dengan adanya smartphone, televisi, dan media massa lainnya, kita mendapatkan pengetahuan baru dan keberagaman baru yang ada di dunia luar. Keempat, meningkatnya masalah sosial. Maksudnya, jika di suatu negara ada suatu masalah, maka itu akan menjadi perhatian publik atau perhatian dunia internasional. Contohnya, peperangan di suatu negara. Tanggapan masyarakat terhadap globalisasi terbagi menjadi 2, yaitu pro-globalisasi dan anti-globalisasi. Pro-globalisasi menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan daerah. Anti-globalisasi, ideologi perlawanan untuk mengakhiri kekuatan korporasi multinasional, EMP, Bank Dunia, dan WTO sebagai instrumen kesepakatan global untuk pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, menentang keberadaan Organisasi Perdagangan Dunia yaitu WTO. Dampak globalisasi di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang pertama di bidang ekonomi, dampak positifnya yaitu meningkatkan perekonomiannya seperti negara bebas melakukan perdagangan, ekspor dan impor. Dampak negatifnya yaitu barang impor akan lebih disukai oleh masyarakat lokal. Yang kedua di bidang sosial budaya. Dampak positifnya yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti telepon dapat mempermudah masyarakat untuk berkomunikasi dengan kerabat yang jauh. Dampak negatifnya yaitu perubahan gaya hidup. Ya, sekarang banyaknya masyarakat mengikuti gaya hidup kebarat-baratan sehingga dapat menghilangkan kebudayaan lokal. Yang ketiga di bidang politik, yaitu terjalinnya hubungan internasional seperti ASEAN. Permasalahan sosial terhadap globalisasi. Neokolonialisme berwujud keterpengaruhan yang sangat kuat. Bahkan ketergantungan satu bangsa terhadap bangsa lain untuk melakukan berbagai hal terhadap apapun yang diinginkan oleh bangsa lain, misalnya dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Contohnya, bentuk hubungan antara IMF dan World Bank yang didominasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Budaya populer pun, fashion, dan vogue. 1. Pun hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 2. Fashion. Segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh. 3. Food, makanan yang terkenal di era sekarang seperti salah satunya burger, konsumerisme, kekinian, prestise, dan keinginan. 1. Kekinian. Keadaan kini atau sekarang seperti fashion. 2. Prestise. Status sosial, kehormatan, dan kedudukan yang dimiliki oleh suatu individu dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. 3. Keinginan. Keinginan merupakan suatu benda atau jasa yang ingin dimiliki maupun hal yang ingin dilakukan, tapi tidak selalu berdampak signifikan jika tidak terpenuhi. Kerusakan lingkungan. Proses deteriorasi atau penurunan mutu kemunduran lingkungan seperti kerusakan hutan. Sikap kritis menghadapi terjadinya globalisasi. Menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, misalnya menghemat listrik, bijak menggunakan AC, mengurangi penggunaan handphone, dan lain-lain.